Kami dari kelompok 8 yang diketuai oleh Bayu Trilaksono dan beranggotakan Arya Prinanta dan saya sendiri Stephen Immanuel sebagai editornya. Ya, langsung saja simak videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator keberhasilan tahapan produksi massal. Seorang wirausahaan dalam menekuni usahanya bertujuan untuk meraih keberhasilan. Keberhasilan identik dengan menghasilkan laba atau pendapatan sebagai hasil pencapaian tujuan. Berikut ini ialah kriteria penting sebagai indikator keberhasilan usaha, yaitu yang pertama, kemampuan menyesuaikan diri, yang kedua, produktivitas, yang ketiga, kepuasan kerja, dan yang keempat, kemampuan mendapatkan laba dan pencarian sumber daya. Karakteristik berpikir dalam kewirausahaan ada 5, yaitu yang pertama, bersemangat dalam melihat atau mencari peluang-peluang baru. Yang kedua, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Yang ketiga, mengejar peluang yang baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri sendiri dan organisasi. Yang keempat, fokus pada pelaksanaan. Yang kelima, mengikut sertakan energi dari setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Cara menentukan indikator keberhasilan tahapan produksi massal menurut Suryana, perlu diketahui bahwa indikator keberhasilan usaha terdiri dari yang pertama modal, terus pendapatan, volume penjualan, output produksi, dan yang terakhir tenaga kerja. Sedangkan menurut Dwi Rianti, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha produksi massal misalnya dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Dan yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Keenam, perbaikan sarana fisik. Dan yang terakhir, pendapatan usaha. Maka untuk menentukan apakah tahapan produksi massal tersebut berhasil atau tidak, perlu dilakukan kajian atau diskusi berdasarkan poin-poin sebelumnya. Jadi UMKM ini harus kita tekuni, dan alhamdulillah pertama kali kita membuat 5 kilo, sekarang sudah membuat keripik singkong ini sudah 6 ton sampai 7 ton per hari dengan 2 pabrik. Yang satu pabrik yaitu kita kirim ke Malaysia, yang satu pabrik lagi kita kirim ke Korea. Untuk pabrik yang Korea itu yang model gini, cuman untuk mencapai sampai kita bisa ekspor itu kita mengalami beberapa kegagalan. Salah satu kegagalan kita itu pada tahun 2004, kita sempat istirahat sekitar 7 bulan karena tekanan ekonomi yang dimasalahkan dengan sales yang banyak yang lari dari pabrik, dan adanya inovasi-inovasi yang baru kita nggak bisa mengikuti produk yang sudah diinovasi seperti Citatu yang model kelok-kelok. Tapi alhamdulillah dengan adanya ketekunan kita yang dulunya 5 kilo kita jual ke domestik, mulai tahun 2014 kita mencoba untuk menjual keripik ini ke mancanegara. Salah satu yaitu Korea Selatan. Kita sudah mengekspor keripik ini mulai tahun 2014, dan mulai 2018 kita sudah mengekspor juga ke Malaysia, yang per bulannya itu kalau untuk Korea kita rata-ratakan sebulan 2 kontainer 40 feet. Jadi jumlahnya satu kontainer itu sekitar 2.556 kotak atau sekitar 7 ton. Jadi sebulan 2 kontainer. Untuk Malaysia rata-rata 3 kontainer, yaitu sekitar 8 ton setengah per kontainer. Cuman kemasannya agak berbeda, kalau Malaysia 5 kilo, kalau Korea 2,4. Jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan sebagai UMKM, tekunilah usaha ini sehingga cita-cita itu kita ini akan tercapai, dengan catatan harus kita perbaiki tentang kualitas produk kita
jangan menganggap produk itu bagus bagi pengusahanya, tapi produk ini bagus menurut konsumen atau pembeli yang lain. Menurut saya, video tadi merupakan suatu contoh produksi massal karena produk yang dihasilkan secara terus-menerus dan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, analisa indikator keberhasilan usahanya. Yang pertama, meningkatnya jumlah modal yang diperlukan. Awalnya Pak Ahmudi hanya bermodalkan sekitar puluhan ribu untuk membeli 5 kg singkong. Sekarang, modal yang diperlukan untuk usaha Pak Ahmudi telah mencapai jutaan rupiah. Yang kedua, jumlah produksi. Awalnya, Pak Ahmudi hanya memproduksi 5 kg singkong untuk diolah menjadi keripik singkong. Kemudian meningkat menjadi 50 kg dan sekarang usaha Pak Ahmudi mampu mengolah 3-4 ton singkong per harinya. Yang ketiga, jumlah pelanggan semakin banyak. Ini dibuktikan dengan yang awalnya hanya dapat memproduksi keripik untuk puluhan orang, sekarang Pak Ahmudi mampu memproduksi untuk ribuan orang. Yang keempat, perluasan usaha. Sebelumnya Pak Ahmudi hanya membuat keripik singkong dengan istrinya di rumahnya. Sekarang, beliau telah mempunyai 2 pabrik untuk mengolah keripik singkong. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Awalnya Pak Ahmudi hanya menitipkan keripik singkongnya ke warung-warung, kantin-kantin sekolahan. Namun, sekarang keripik singkong Pak Ahmudi telah mencapai pasar internasional, yaitu ke Korea Selatan dan ke Singapura. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Dengan meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan, akan membuat alat-alat yang digunakan harus dikontrol secara berkala. Yang ketujuh, pendapatan usaha. Awalnya pendapatan usaha Pak Ahmudi tidak seberapa. Sekarang, usaha Pak Ahmudi mampu menghasilkan hingga miliaran rupiah. Mi paps, jou jou jou, jou jou jou. Mi paps, akak kus, nyam nyam.